Laba gudang garam semester I 2025 anjlok 87%, hanya 120 miliar rupiah. Di tengah kabar PHK massal buruh, apa yang sebenarnya sedang terjadi di perusahaan rokok raksasa ini? Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, laba bersih PT Gudang Garam Tbk (GGRM) hanya 120,2 miliar rupiah, turun drastis dari 925,5 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan juga turun ke 4,366 triliun, sementara biaya pokok pendapatan masih tinggi, 40,58 triliun. Di sisi lain, viral kabar PHK massal, video perpisahan karyawan gudang garam di Tuban beredar luas, meski manajemen belum secara resmi mengonfirmasi skala PHK-nya. Ada beberapa faktor utama yang menekan kinerja keuangan gudang garam. Turunnya pendapatan akibat daya beli menurun, dan persaingan produk yang semakin sengit. Biaya produksi tinggi, utamanya beban pita cukai dan pajak rokok yang besar. Utang dan beban finansial meski sempat turun, masih menjadi beban perusahaan. Ada kemungkinan PHK massal adalah respons terhadap tekanan margin dan ekspektasi penurunan volume produksi penjualan. Data empirik, labor force, dan daya beli masyarakat perlu ditelusuri lebih lanjut. Isu pemutusan hubungan kerja PHK massal buruh gudang garam menjadi spotlight publik dan media sosial. Laporan viral dari Tuban menunjukkan suasana emosional perpisahan pekerja. Walau manajemen belum mengeluarkan data resmi, Presiden KSPI menyebut masih melakukan verifikasi. Jika PHK benar telah terjadi dalam skala besar, efek berantai bisa sangat luas. Mitra produksi, petani tembakau, logistik, terdampak langsung. Penurunan lapangan kerja dapat memperburuk daya beli masyarakat. Reputasi perusahaan bisa terganggu, yang berpotensi menekan volume penjualan lebih lanjut. Dari sisi investor, beberapa hal penting perlu dicermati. Kinerja finansial yang menurun drastis, berarti margin menipis, return investasi turun. Isu PHK bisa menimbulkan risiko reputasi dan operasional. Investor perlu memperhitungkan kemungkinan gangguan supply chain dan hubungan industrial. Di sisi lain, kalau perusahaan melakukan restrukturisasi dan menyesuaikan model produksi dan distribusinya, ada potensi turnaround, tetapi butuh waktu dan modal yang cukup. Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan investor dan pengamat pasar. Pantau laporan keuangan mendatang. Apakah pendapatan mulai pulih, dan apakah ada perbaikan margin operasional? Cek perkembangan isu PHK, ada atau enggak PHK massal secara resmi, dan bagaimana respons manajemen. Amati sinyal restrukturisasi. Apakah gudang garam melakukan efisiensi diversifikasi produk atau pivot strategis? Hindari keputusan gegabah berdasarkan isu viral semata. Penting untuk menggabungkan analisis data finansial, konteks industri, dan respons korporasi. Kalau menurut kamu, apakah gudang garam bisa bangkit kembali, atau ini tanda industri rokok Indonesia harus bertransformasi? Tulis opinimu di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe untuk bahas update industri dan investasi lainnya.